Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Batch 3 tahun 2025. Izinkan saya dalam kali ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ani Nakdeli Elfitriah SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Mangli 2, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 25540110739. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Batch 3 tahun 2025 yang saya nyatakan pada tanggal 7 Oktober 2025 di kelas 5 dengan tema infak dan sedekah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah anak-anak siap mulai belajar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya, Fatahillah, silahkan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Siapa yang nggak masuk hari ini? Rasya. Kenapa Rasya? Rasya kenapa? Sakit? Sama siapa? Dinda. Terus Ril ya. Anak 3 yang nggak masuk ya. Sakit semuanya ya. Sudah izin. Oke, anak-anak, dibuka materinya yang kemarin Bu Ani membahas tentang zakat, ya, membahas tentang zakat. Nah, sebelumnya ya, membahas tentang zakat. Kemarin pengertian zakat apa secara bahasa anak-anak? Tumbuh. Ya. Kemudian zakat dibagi menjadi berapa? 2. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kemudian anak-anak hari ini kita membahas selanjutnya. Setelah zakat ada infak dan sedekah. Coba dilihat materinya. Nah, tujuan pembelajaran di sini ya, anak-anak menjelaskan arti berbagi dalam Islam, menyebutkan jenis-jenis nanti berbagai zakat, infak, sedekah dan hadiah. Tetapi kita hari ini fokus dengan infak dan sedekah.
Kemudian anak-anak harus bisa meneladani kisah orang yang suka berbagi. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan keutamaan atau hikmah tentang infak dan sodako. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita ice breaking terlebih dahulu anak-anak ya. Yang semangat ada tapo janji fokus. Ya, Bani dulu baru kalian. Ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Bisa? Bisa. Coba bersama. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya bisa, saya paham. Berdiri semuanya biar tambah semangat. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya bisa, saya paham. Kelas 5, kelas 5, kelas 5, kelas 5 bersahabat. Saling sayang, saling tolong, saling hormat dan peduli. Kelas 5, anak yang hebat. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya anak-anak, kita afirmasi positif. Silakan, afirmasi positif. Afirmasi positif. 1. Aku anak hebat dan pintar. 2. Aku bisa belajar, mempelajari dan memahami pelajaran. 3. Aku menyayangi diriku sendiri dan orang lain. 4. Aku memiliki teman yang baik. 5. Aku berani mencoba hal-hal baru. 6. Aku kuat dan 7. Aku bersyukur atas semua yang aku miliki. 8. Aku bisa menyelesaikan tugas dengan baik. 9. Aku percaya pada diriku sendiri. 10. Aku selalu berusaha melakukan yang terbaik. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang infak dan sodako. Sebelumnya, Bu Ani kasih video suatu masalah tentang infak dan sodako. Coba simak video berikut ini. Nanti perhatikan videonya anak-anak ya. Diamati apa nanti setelah kamu melihat video ini ya, permasalahan apa, solusinya bagaimana ya.
Jadi dari video itu tadi apa yang kamu tangkap? Seorang anak apa yang belum mampu membeli sepatu, kemudian ada orang lain yang mengasih. Nah, itu berarti termasuk apa anak-anak? Bersodako. Kalau infak itu yang bagaimana Bu Ani? Kalau infak itu lebih cenderung ke pembangunan masjid, ya. Lebih cenderung ke yayasan yatim piatu, anak-anak. Kalau ada temennya Bu Ani kasih contoh lagi ya. Bu Ani kasih contoh lagi. Almira, coba maju ke depan. Maju ke depan, ya. Lihat sini anak-anak. Almira, seumpamanya hari ini tidak membawa uang saku. Bu Ani tanya, Almira kamu nggak bawa uang saku? Tidak. Tidak, ya. Maka dari itu temennya kasihan, akhirnya ngasih kue roti, ngasih permen, ngasih uang kepada Almira, ya. Nah, itu termasuk bentuk apa anak-anak? Sodako, ya. Sudah duduk Almira. Pada suatu hari, ya, ada pembangunan masjid, ya. Akhirnya apa? Bu Ani ikut. Satu, ngasih dana. Besoknya lagi, Bu Ani menyumbang pasir. Nah, itu termasuk apa, Rek? Termasuk infak, ya. Termasuk infak. Ya. Kalau sodako tadi lebih cenderung ke apa, Rek? Memberi langsung, ya, memberi langsung. Nah, terus anak-anak jadi sudah bisa membedakan secara tidak langsung, ya, anak-anak sudah bisa membedakan antara infak dan sedekah. Nah, ini anak-anak, ya, pembelajaran sekarang ini langsung ditampilkan kasusnya sama Bu Ani, ya. Bukan pengertiannya dulu dari tadi awal, ya, bukan pengertian sedekah atau pengertian infak, tapi langsung kasusnya, permasalahannya, ya. Setelah itu anak-anak sudah melihat video, kemudian sudah dicontohkan Almira, ya, sama Bu Ani. Selanjutnya ada tugas kelompok bagi anak-anak. Di sini Bu Ani akan memberikan setiap kelompok, ya, setiap kelompok satu tema, ya. Sudah dikasih tema sama Bu Ani, silahkan nanti, yaitu anak-anak membuat cerita dari kasus tersebut sesuai dengan judulnya masing-masing. Sudah dikasih judul sama Bu Ani. Ini tentang orang miskin, tentang tetangga yang yatim, tentang kelompok 2 tentang apa itu? Panti asuhan. Kemudian yang ini masjid yang rusak. Nah, tugas pertama dilihat di depan itu, silakan anak-anak membuat cerita dari kasus sesuai judulnya masing-masing setiap kelompok. Kemudian setelah cerita, ya, jadi anak-anak cerita pada suatu hari punya Bu Ani ini ceritanya teman yang sakit. Pada suatu hari ada teman saya yang tidak masuk sekolah, Dinda nggak masuk hari ini, ya. Nah, ternyata Dinda kena sakit tipes. Nah, kemudian sampai 1 minggu nggak masuk sekolah. Kita teman sekelas, kelas 5 SDN Mangli 2, ya, mau menjenguk Dinda. Nah, cerita sudah di sini, yang kolom atas ini anak-anak, ya. Terus solusinya dari kasus ini, solusinya kita jenguk bersama-sama agar terlihat rukun, agar terlihat sayang kepada Dinda, ya kan? Terus yang ketiga, solusi yang Anda lakukan masuk kategori apa? Ya, dari cerita di atas berarti ini termasuk apa? Sodako. Karena ke Dinda tadi solusinya ditambahin
dengan teman-teman membawa kue atau puding atau buah, ya. Nah, maka dari kasus di atas ini kita termasuk melaksanakan sedekah. Paham anak-anak? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan kerjakan. Bu Ani kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan per kelompok. Ayo membuat cerita dulu. Ada suatu hari, contohnya seperti itu, ya. Tentang orang miskin, tentang anak yatim. Suatu hari, ya, tetanggaku atau saudaraku, temanku ada yang mengalami musibah, yaitu ayahnya meninggal. Anak-anak ingat, nanti setiap kelompok mempresentasikan, ya, mempresentasikan satu kelompok satu anak di depan. Oke, siap? Kenapa? Saya lagi di jadwal juga. Sudah anak-anak tugasnya? Sudah. Sekarang kelompoknya siapa yang siap maju? Kelompoknya Rafa, siap? Kelompok 2, silakan maju Rafa. Diceritakan. Ya, diceritakan hasil ceritanya. Oke. Yang keras ya suaranya. Didengarkan yang lain ya. Nanti anak-anak boleh bertanya kepada Rafa. Ya, akan dijawab dan dibantu sama Bu. Oke, silakan Rafa yang keras suaranya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang panti asuhan. Satu. Pada suatu hari terjadi gempa yang sangat dahsyat dan ada beberapa bangunan termasuk panti asuhan roboh. Saya dan teman-teman saya mengumpulkan dana untuk panti asuhan tersebut. Selama 1 minggu, kami terus menggalang dana ke masyarakat sampai terkumpul dana sebesar 20 juta. Kemudian, kami berikan kepada pihak panti asuhan untuk tambahan biaya bangunan panti asuhan yang roboh itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Kenny, yang keras suaranya. Beberapa anak yatim piatu atau bisa disebut anak yang tidak memiliki ayah atau ibu, maka kita perlu peduli kepada anak yatim piatu tersebut. Iya, kalau sama anak yatim piatu, anak-anak kita harus saling peduli. Jadi yayasan yatim piatu itu di situ tempatnya anak yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Ya, kalau pondok pesantren beda lagi. Ya, pesantren itu masih punya ayah dan ibu, biasanya ada infaknya setiap bulannya. Kalau yayasan panti asuhan, di situ biasanya gratis anak-anak karena dia sudah tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Terus solusinya apa, Rafa? Bu Ani tanya sekarang. Ada yang tanya lagi, anak-anak? Gak ada? Bu Ani tanya apa? Dari cerita itu solusinya apa? Saya memiliki 2 solusi dari kasus tersebut. 1. Membuka donasi untuk yayasan panti asuhan tersebut. 2. Kepedulian terhadap anak-anak yang berada di dalam yayasan panti asuhan tersebut. Terus, siapa yang bisa? Berarti itu termasuk infak apa sedekah? Angkat tangan. Termasuk apa itu? Termasuk infak. Sudah bisa diakhiri, Rafa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
jadi anak-anak tadi sudah presentasi maju satu persatu. Anak-anak semuanya hebat. Ya, setiap kelompok mempunyai keunggulan masing-masing. Ada yang infak dan ada yang sodako. Ya, ini jadi makna berbagi. Semuanya itu makna berbagi adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Kalau sudah donasi kepada panti asuhan, kepada anak yatim, ya jangan mengharap imbalan. Saya biar dapat nama, saya biar terkenal, ya itu namanya tidak ikhlas. Harus memang ikhlas lillahi ta'ala. Sudah pahalanya biar dibalas oleh Allah. Berbagi menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Alhamdulillah ayah saya masih ada. Alhamdulillah saya masih bisa membeli buku. Alhamdulillah saya masih bisa membeli sepatu. Harus tetap bersyukur daripada orang-orang atau anak-anak yang belum bisa dibelikan sepatu baru, buku baru. Kemudian selanjutnya ada hadisnya tentang berbagi. Ya. Nah, itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berilah kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara. Ya, selagi kamu bisa dan mampu. Tidak harus uang, tidak harus apalagi makanan yang mewah, tidak, tetapi tenagamu juga bisa. Contohnya gotong royong, anak-anak ada pembangunan masjid, kamu nggak bisa menyumbang uang, nggak bisa menyumbang pasir, nggak bisa menyumbang semen, batu dan lain sebagainya, tapi hanya saya bisa tenaga untuk ngangkat-ngangkat pasir. Itu namanya kamu sudah berinfak. Ya, sama saja berinfak dengan tenaga. Ya, kemudian ya ini jenis berbagi kita tadi ada zakat, infak, sedekah dan hadiah ya. Kemudian hikmahnya apa anak-anak kalau kita berbagi? Pasti kita membentuk pribadi yang dermawan. Kemudian kita melipat gandakan rezeki. Pasti diganti lebih sama Allah anak-anak. Gak kira kita sedekah, kita berinfak, rezeki kita berkurang, enggak. Pasti diganti lebih. Kemudian menghapus sifat kikir, pelit. Membersihkan harta kita, menolak musibah, dan membantu orang yang lemah. Ya, jadi Islam itu mengajarkan kita sejak kecil untuk gemar berinfak, bersedekah. Ya, salah satunya ada zakat, infak, sedekah, hadiah adalah jalan kebaikan, berbagi membawa manfaat, hikmah dan keutamaan luar biasa. Ya, sudah, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya, ya, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua? Paham. Boleh dipraktekkan di rumah masing-masing. Meskipun kecil hanya 500, 1000, 1 buah roti, 1 buah permen, ya kasihkan tetangga, teman, saudara yang kurang mampu. Anak-anak, tugas selanjutnya adalah anak-anak bisa dikerjakan di rumah. Di sini anak-anak ya, Bu Ani kasih ya buat evaluasi di rumah. Cocok enggak sama kalian? Kalau memang betul, ya Bu, ketika melihat teman kesusahan kita harus membantu, betul. Kamu silang betul. Ya, jika salah kamu silang yang salah ya. Paham? Ini dikerjakan di rumah. Sudah anak-anak? Sudah ya? Nah, kalau sudah terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Sebelum sudah?
Kita akhiri, mari kita kemas-kemas. Ya. Sudah kemas-kemas? Ditutup aja. Tetap semangat hari ini. Semangat. Kapur semangat. Semangat. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan barokah buat anak-anak. Amin. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita membaca doa sesudah selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.